Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Diberi kemudahan kita untuk bermajelis di tempat ini, bersama-sama kita memanfaatkan waktu untuk thalabul ilmi, mempelajari Alkitab wa Sunnah wa manhaj salafun as-salih. Dan sebagaimana telah direncanakan, semoga Allah mudahkan dan selalu memberikan kita taufik, kita akan membahas sebuah risalah yang sangat bermanfaat, yaitu kitab yang ditulis atau risalah yang dinisbatkan kepada Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Risalah tersebut adalah Ushulus Sunnah. Risalah ini di dalamnya disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj ahli sunnati wal jamaah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok manhaj para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, wat tabi'un wa atba'ut tabi'in, sebagaimana akan kita baca insyaallah taala. Dan pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting, terlebih di zaman ini, di zaman orang merasa asing. Dan memang demikian kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang Islam, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dalam keadaan gharib, asing.
wa sayaudu ghariban, dan akan kembali lagi asing kama bada. Banyak orang tidak lagi mengerti akidah sahihah saat ini. Banyak orang tidak mengerti i'tiqadat, keyakinan-keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in wa atba'u tabi'in, padahal ini usul. Padahal ini perkara-perkara mendasar dan pokok. Lebih asing lagi, bukan hanya sekedar manusia jahil tidak tahu, tetapi manusia justru mengetahui sesuatu yang menjadi lawannya. Ya. Yang itu hakikatnya adalah syirik, dikatakan sebagai apa? Taqarrub ilallah. Perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang dikatakan itu sebagai bagian dari Islam, padahal itu adalah bid'ah wal muhdatsat. Jadi ini keterasingan di atas keterasingan. Ya. Kalau hanya sekedar saya tidak tahu, jahil, ini masih ringan. Tetapi kalau kemudian dia mengatakan saya tahu, tetapi ternyata yang dia katakan itu sebagai ilmu justru lawan dari ilmu itu, maka ini jahil di atas apa? Kejahilan, murakkab. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini penting untuk kita ingat. Pembahasan-pembahasan seperti ini, ya. Pembahasan yang menjelaskan pokok-pokok akidah, pokok-pokok sunnah, pokok-pokok manhaj ahlus sunnah wal jamaah sangat penting, terlebih di zaman ini. Fi zamanil ghurbah, di zaman keterasingan. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kitab yang kita bahas ini, ya, sangat penting untuk kita pelajari juga. Kenapa? Karena yang menukilkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam risalah ini adalah orang yang disepakati oleh kaum muslimin sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu siapa? Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah. Kita kalau mau bertanya kepada seseorang tentang suatu masalah, tentu akan merasa tenang ketika kita bertanya kepada siapa? Ahlinya. Ya. Orang yang berhak untuk berbicara prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang paling berhak adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling berhak. Ahlul bidah wa ahlul ahwa, tidak mungkin dia berbicara tentang akidah sahihah, tidak mungkin, mustahil. Ya. Tetapi ketika yang berbicara memang orang yang memiliki ilmu, terlebih beliau adalah imam dari imam ahli sunnati wal jamaah, maka ini menjadi nilai lebih dari apa yang sedang kita baca ini. Yang berbicara adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sepakat tidak ada orang yang menyelisihi bahwasanya beliau adalah imam dari a'immat ahli sunnati wal jamaah. Ya. Wabillahi taufiq. Di sisi lain juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bukan hanya beliau berbicara sebagai seorang imam dari a'immah ahli sunnati wal jamaah saja, namun beliau ini adalah orang yang hidupnya, yakni zaman hidup beliau ini sangat dekat dengan zaman, ya, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yakni al-qurun al-mufaddalah. Sangat dekat dengan zaman Al-Qurun Al-Mufaddalah. Al-Qurun Al-Mufaddalah, yang pertama adalah siapa? Ashab An-Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu At-Tabi'in. Setelah itu apa? Atba'ut Tabi'in. Dan Imam Ahmad sesudahnya. Ya. Jadi menukilkan sesuatu yang memang beliau saksikan dari Qurun Al-Mufaddalah.
menukilkan sesuatu yang beliau dengar dari Al-Qurun Al-Mufaddalah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam riwayat-riwayat beliau sangat dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki sanad-sanad yang sangat pendek yang disebut sebagai sulasiyat. Apa? Sulasiyat. Sulasiyat yakni ya, beliau Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis dari Nabi hanya melalui 3 orang perantara. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari seseorang, kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah sahabat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki riwayat sulasiyat yang sangat banyak. Jadi antara beliau dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berapa orang? 3 orang. Antara Imam Ahmad dengan Rasul hanya 3 orang. Yaitu yang pertama sahabat, kemudian tabi'in, kemudian siapa? Tabi'ut tabi'in. Berarti ini semakin menunjukkan tentang ya, apa yang dinukilkan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang akidah ahli sunnati wal jamaah, tentang pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok manhaj, adalah sesuatu yang beliau nukilkan dari Al-Qurun Al-Mufaddalah. Taib. Ini sepintas tentang kitab ini. Maka kitab ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah adalah kitab yang sangat penting. Ya. Jadi yang berbicara di sini Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau meninggal pada tahun 241 Hijriah. 241 apa? Hijriah. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Taib. Dan sahabat yang terakhir wafat adalah pada tahun 110 Hijriah. Ini sahabat yang paling terakhir apa? Wafat 110. Jadi dari 241 kurangi 110 berapa? 130 ya. Ya 130 3 generasi. 3 generasi. Sahabat, ya setelah sahabat tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Wabillahi taufiq. Dan insyaallah taala kita akan membaca risalah ini ya, biidznillah azza wajal ya, pada pertemuan-pertemuan kita. Sebelum kita membaca ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kita akan melihat judul dari kitab ini. Ya. Judul dari kitab ini adalah Usul As-Sunnah. Ya. Usul As-Sunnah. Usul pokok-pokok dari kalimat aslun. Aslun itu fondasi, asas, dasar. Ketika bangunan itu berdiri, mestinya berdiri di atas apa? Usul. Ketika usul atau pondasi, asas atau pondasi dari rumah itu kuat, maka yang dibangun di atasnya juga akan apa? Kuat. Dan apa yang akan disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah usul, pokok-pokok, prinsip, akidah, manhaj ahli sunnah wal jamaah. As-sunnah, ma makna sunnah? Ini pertanyaan. Ini faedah. Sering kita mendengar kalimat sunnah. Ini sunnahnya Rasul. Ini. Ya. Jadi perlu kita mengerti. Ma hiya sunnah. Ya. Kalimat sunnah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, memiliki beberapa penggunaan, memiliki beberapa makna. Makna yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-sunnah. Jadi sunnah itu maknanya adalah at-tariqah, jalan. Sunnah itu maknanya adalah apa? Jalan. Jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya semua yang diajarkan oleh Nabi, semua yang dibawa oleh Nabi, ya, itu namanya apa?
Sunnah, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik itu Al-Quranul Karim atau hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya dikatakan sebagai sunnahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah itu perkara yang hukumnya wajib seperti sholat 5 waktu? Ini sunnahnya Rasul atau bukan? Sunnahnya Rasul. Atau perkara yang sifatnya mustahab, ya, seperti sholat duha dan seterusnya. Ini sunnah juga, sunnah siapa? Rasul. Ini makna yang pertama dari makna sunnah, yaitu madza? At-tariqah, jalan. Pokoknya semua yang datang dari Nabi itu sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Al-Quran, Al-Hadis, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Contoh makna sunnah dengan makna ini, ya, adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man raghiba an sunnati falaisa minni. Man raghiba an sunnati, barang siapa yang membenci sunnahku, yakni jalanku. Semua jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah itu yang wajib, apakah itu yang mustahab, apakah itu yang berasal dari Al-Quranul Karim, apakah itu yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, itu namanya madza? Sunnah. Iya. Jadi sunnah dengan makna yang pertama ini adalah apa? At-tariqah, jalan. Jalan yang dilalui oleh Nabi, jalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua. Ya. Makna yang kedua dari as-sunnah, sunnah adalah yang Allah wahyukan bersama dengan Al-Quranul Karim. As-sunnah maknanya adalah hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahyu Allah kepada Nabi bisa berupa Al-Quranul Karim atau apa? Hadis. Dan hadis ini adalah sunnah. Seperti misalnya kalau saya katakan kepada antum semuanya, masalah ini dalilnya adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Sunnah yang saya maksud adalah apa? Hadis. Karena saya jejerkan dengan apa? Al-Quran. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sungguh aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, bersama Al-Quran, yaitu apa? Nah, hadis. Ya. Ini makna yang kedua. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apakah itu ucapan beliau atau perbuatan beliau atau persetujuan beliau, ya, atau takrirat atau sifat-sifat beliau, ini semuanya apa? Hadis. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi selain tadi apa? Al-Quran. Al-Quran wahyu dari Allah. Adapun hadis adalah semua yang dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam berupa ucapan beliau. Beliau mengucapkan innamal a'malu binniyat. Ini apa? Sunnah. Hadis. Ucapan beliau. Atau fi'il, perbuatan beliau. Perbuatan beliau. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke dalam rumah, sebelum masuk ke rumah, kana yabda'u bis-siwak. Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke rumah, beliau mulai dengan apa? Siwak. Beliau bersiwak sebelum masuk rumah. Ini berarti Aisyah sedang menceritakan perbuatannya siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Atau persetujuan Nabi. Nabi tidak berbuat, Nabi tidak mengucapkan, tetapi perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau ucapan yang dilakukan di hadapan beliau, beliau tahu, beliau mendengar, beliau melihat, kemudian beliau membiarkan. Sesuatu yang dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ada kadzalika sumya bimadza? Bisunnah. Disebut juga dengan apa? Sunnah.
Ya. Jadi hadis. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau makan di meja hidangan bersama dengan Khalid bin Walid ya, dan yang lainnya, dihidangkan di hadapan beliau alaihi salatu wassalam ad-dhab, ya, hewan serupa, yakni semacam biawak tapi bukan biawak, ad-dhab. Dimakan oleh sahabat, oleh Khalid bin Walid, tetapi Nabi tidak mengambilnya, tidak menyentuh, dibiarkan Khalid bin Walid makan. Ya. Artinya Rasul membiarkan siapa? Khalid bin Walid. Sampai Khalid bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, apakah ini haram? Engkau tidak mengambilnya Rasulullah?" Karena Nabi tidak. Tetapi Nabi tidak suka, tidak terbiasa. Diamnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diamnya Nabi alaihi salatu wassalam atas sebuah perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau ucapan yang didengar oleh beliau, namanya mana? Hadis juga, takrir. Ini makna hadis yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Contoh penggunaan di dalam hadis adalah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taraktu fikum amrayn lam tadillu ma tamassaktum bihi, kitaballah wa sunnati. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, apa kitab Allah? Al-Quran. Wa sunnati, apa sunnati? Hadis. Bisa difahami? Baik. Jadi kalau antum ditanya makna yang pertama dengan makna yang kedua, mana yang lebih luas? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Yang pertama ini makna yang luas. Yang kedua lebih sempit. As-sunnah adalah al-hadis. Al-makna as-salis, makna yang ketiga ini lebih sempit lagi. As-sunnah adalah istilah yang dipakai oleh para fuqaha, oleh ahli fikih, ketika mereka membagi ahkam at-taklifiyah, hukum-hukum yang terkait dengan amalan kita, itu menjadi 5. Ada wajib, ada apa? Sunnah, ada haram, ada makruh, ada apa? Mubah. Ya. Ada wajib, ada sunnah. Jadi sunnah ini, ya, maknanya adalah sesuatu yang kalau dilakukan mendapatkan apa? Pahala. Kalau tidak ditinggalkan, kalau ditinggalkan tidak apa? Berdosa. Ya. Bukan karena kebencian, bukan, ya, semata-mata tidak dilakukan. Ya. Seorang tidak melakukan qobliyah, ya, atau ba'diyah, zuhur misalnya, ya kan? Karena capek sekali, hanya tidak sholat apa? Ba'diyah. Dosa atau tidak? Tidak. Karena hukumnya apa? Sunnah. Ini sunnah makna yang ke berapa? 3. Tayyib. Nanti dites ya. Nah, satu-satu ya, sebelum kita melanjutkan. Yang keempat. Tayyib. Sunnah yang keempat maknanya adalah apa yang sering disebutkan oleh para ulama, termasuk yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini. Beliau memberikan judul kitab beliau dengan usul apa? Sunnah. Sunnah ini apa maksudnya? Ya. Apakah hadis, ya kan? Pokok-pokok hadis atau pokok-pokok apa, atau sunnah di sini sesuatu yang apa namanya? Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan apa? Ya, tidak apa-apa. Nah, di sini nanti akan beliau sebutkan di antara sunnah adalah iman kepada takdir. Ini apa hukumnya ini? Iman kepada takdir ini. Oh, itu hukumnya tidak yakin juga tidak apa-apa. Soalnya judulnya usul apa? Sunnah namanya. Oh, salah, tidak ngerti maksudnya. Ya.
sunnah yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku seperti ini, as-sunnah bima'na al-aqidah wal manhaj. Aqidah dan apa? Manhaj. Pokok-pokok akidah dan pokok-pokok manhaj. Ya. Pokok-pokok akidah dan apa? Manhaj. Dan banyak kitab-kitab para ulama dengan judul itu. Seperti kitab yang sedang dan akan kita pelajari ini. Kitab Usulu As-Sunnah. Kitab Usul As-Sunnah. Baik. Baik. Jadi ketika kita mendapatkan para ulama, kita menulis sebuah kitab dengan judul ini, Usulus Sunnah. Sunnah yang dimaksud maknanya adalah madza? Al-aqidah wal manhaj. Nah, banyak kitab-kitab dengan judul ini. Seperti As-Sunnah li Ibni Abi Asim rahimahullah, wa kitab As-Sunnah lil Khallal Al-Khallal, dan juga yang lain. Ketika kita dapatkan ya, para ulama dulu menulis kitab dengan judul ini As-Sunnah, sunnah yang dimaksud adalah akidah dan apa? Manhaj. Ya. Dan kalau ada yang bertanya, al-manhaj wal aqidah, apa perbedaannya? Ya. Baik. Manhaj itu lebih luas daripada apa? Aqidah. Manhaj yani thariqah. Ya. Thariqah di dalam kita mengambil ilmu, kepada siapa kita mengambil apa? Ilmu. Thariqah di dalam kita memahami Alkitab was sunnah, di dalam kita menafsirkan Alkitab was sunnah. Thariqah di dalam kita bermuamalah dengan ahlul zair, ahlul batil, lebih luas dari akidah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Maka di dalam kitab ini yang akan kita pelajari, Usulus Sunnah, kita akan mendapatkan di dalamnya pokok-pokok akidah dan pokok-pokok manhaj ahli sunnah wal jamaah. Akan dibahas di sini perkara-perkara akidah, i'tiqadat, iman kepada takdir, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat mungkar dan nakir, iman kepada al-haud, telaga, iman kepada al-jannah wan nar, disebutkan di sini. Perkara-perkara i'tiqadat, akidah. Yang ini diselisih oleh orang-orang yang menyimpang. Ya. Juga di sini akan dibahas tentang hukum mujalasah, duduk dengan ahlul bidah wal ahwa dan yang semisalnya. Dibahas di sini akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Baik, semoga bisa dipahami muqaddimah ini. Baik. Jadi as-sunnah itu maknanya berapa? Di antara yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama thariqah. Ya. Thariqah. Baik. Yang kedua apa, Pak? Hadis. Di mana hadis? Baik. Yang ketiga apa? Ya, saudaranya wajib. Ya. Yani sunnah. Yang ketiga ya, al-aqidah wal manhaj. Ya. Wabillahi taufiq. Demikian ma'asyiral ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya. Sehingga seorang tidak akan bingung lagi. Ya. Ketika misalnya ya, memakai pakaian di atas mata kaki. Ya kan? Memakai pakaian di atas mata kaki, ya. Termasuk perkara yang wajib ini hukum. Ya. Baik. Misalnya, antum
Anda memakai pakaian di atas mata kaki. Ini sunnah Rasul. Nah kalau sunnah Rasul mau ditinggalkan tidak apa-apa. Ya. Ya. Kan sunnah adalah perkara yang apa? Ya. Kalau dilakukan itu berpahala, kalau ditinggalkan ya, tidak berdosa. Artinya kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Nah, ini kan tidak paham apa makna apa? Sunnah. Apa yang saya lakukan memakai pakaian di atas mata kaki adalah sunnah Rasul. Yakni jalannya siapa? Rasul. Adapun hukum secara ya, pengertian fikih hukumnya apa? Wajib. Ya. Hukumnya wajib. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Tidak salah juga kalau kita mengatakan salat 5 waktu hukumnya atau salat 5 waktu adalah termasuk sunnahnya siapa? Rasul. Tidak salah kita mengatakan sunnahnya Rasul. Salat 5 waktu di masjid bagi kaum laki-laki adalah sunnahnya Rasul. Rasul subhanallah tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid abadan. Tidak pernah, kecuali di masa-masa beliau tidak bisa lagi ke masjid. Bahkan di saat beliau sakit pun beliau sangat ingin untuk datang ke masjid. Luar biasa. Pernah suatu saat, ini saat-saat menjelang wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam merasa agak ringan ketika itu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam meminta untuk beliau mandi. Beliau ingin mandi, kemudian beliau ingin sholat mengimami para sahabat. Beliau mandi. Begitu mandi, subhanallah, beliau alaihi salatu wassalam pingsan, tidak sadarkan diri. Para sahabat sabar menanti. Terus sampai kemudian tersadar Nabi alaihi salatu wassalam, minta air lagi untuk mandi. Beliau mandi yang kedua kali. Begitu mandi sudah siap akan datang untuk mengimami, pingsan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Ini menunjukkan betapa beratnya sakit beliau ketika itu. Sampai 3 kali. Kemudian beliau mengatakan biarkan atau suruh Abu Bakar ya mengimami. Ya. Yani demikian sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Ya. Tapi lihat bagaimana ketika ada seorang yang memiliki iman yang mungkin ya thayyib atau ilmu yang belum sampai kepadanya, kemudian dia mengatakan sing penting salat. Ya. Nang omah ora apa-apa. Ya. Pahalane siji. Ya. Ora sah 17 apa-apa. Ya. Ya, masalah 17 satu ya. Loh, Nabi alaihi salatu wasallam sudah dijamin masuk surga, yang sudah mendapatkan derajat yang paling tinggi di surga. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam kemudian satu sajalah. Nah, bukan termasuk hadiyun Nabi alaihi salatu wasallam. Hadiyun Nabi, petunjuk Nabi, tariqatul Rasul alaihi salatu wasallam adalah salat di masjid berjamaah lirrijal, bagi kaum apa? Laki-laki. Betul, khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, tetapi yang rajih dalam masalah ini adalah fardu ain lirrijal, bagi kaum apa? Laki-laki. Wallahu taala alam. Baik. Ini 2 muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan kitab ini, ya, penulis ya, dan juga pentingnya kita membahas kitab ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan makna as-sunnah, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan kitab ini. Ya. Jadi usul sunnah yang dimaksud oleh Imam Ahmad, as-sunnah yang dimaksud adalah al-aqidatu wal manhaj. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca risalah ini ya. Bi'idznillah azza wa jalla matan, dan di hadapan kita ada syarah Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Dan insyaallah taala kita akan membaca juga ya, syarah dari beliau hafizahullah taala ya, semampu kita. Mungkin terkadang ada yang kita tidak membacanya sesuai dengan waktu yang ada, dan semoga Allah memberikan taufik untuk kita membaca kitab ini. Diawali oleh al-imamu atau diawali dalam kitab ini sanad
ya, sanad yang menghubungkan risalah ini kepada Imam Ahmad. Ya. Qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari qala haddatsana Utsman ibn Ahmad ibn Simak qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awwal min sanati 93 wa 200. Qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Minqari Al-Basri bit-Tinnis qala haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar. Sanad yang disebutkan di sini adalah dari Al-Imam Al-Lalikai dengan menyebutkan perawinya sampai kepada Abdus ibn Malik Al-Attar. Dan Abdus ibn Malik Al-Attar ini adalah murid dari Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Qala berkata Abdus, sami'tu Aba Abdullah, aku mendengar Abu Abdullah, kunyah dari Imam Ahmad. Sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibni Hanbal rahimahullahu taala. Saya mendengar Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah yaqul, mengatakan, subhanallah. Ini termasuk kekhususan umat Islam, terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sangat-sangat perhatian kepada apa? Sanad. Jangankan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jangankan sabda Nabi, kitab-kitab para ulama, ucapan-ucapan para ulama itu diriwayatkan dengan menggunakan nada sanad. Al-Imamul Bukhari rahimahullah ya, memiliki kitab-kitab yang diriwayatkan dengan sanad. Termasuk ucapan-ucapan Imam Ahmad bin Hanbal dalam risalah ini, dalam risalah Ushulus Sunnah, itu diriwayatkan oleh murid-murid beliau. Imam Ahmad mengatakan apa yang ada dalam risalah ini, kemudian didengar oleh Abdus, dicatat atau dihafalkan, disampaikan kepada muridnya. Ya, dengan sanad juga, disampaikan kepada muridnya. Disampaikan kepada muridnya, terjaga walhamdulillahirabbil alamin. Jadi risalah ini ya benar penisbatannya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ya, jangankan sabda Nabi, ya, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal saja dan para ulama diriwayatkan dengan sanad. Betul-betul hati-hati di dalam mereka para ulama mengambil ilmu, tidak sembarangan. Ya. Ya. Tidak sembarangan mereka itu mengambil ilmu. Ya. Kalau kita tidak punya prinsip ini bahaya. Di zaman seperti ini, wis pokoknya sinau karo sapa wae. Boleh silakan ambil ilmu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Dari mana kamu tahu itu baik? Dari mana kamu tahu itu buruk? Ya. Dalam urusan dunia saja kita selalu memilih yang baik-baik. Ya atau tidak? Ya. Saya sakit kulit, saya mesti cari paling tidak dokter umum. Ya. Atau lebih baik lagi ketika kita mendapatkan spesialis apa? Kulit. Nah ini ilmu agama. Sembarang mengambil, sembarang mendengar, sembarang membaca. Berat urusannya. Diajari akidah yang salah, diyakini dalam hatinya, dibawa mati. Subhanallah. Kalau badan itu sakit, akhirnya mati, sudah selesai urusannya. Tapi kalau yang sakit hati, dibawa sampai apa? Alam barzakh. Diajari sama orang-orang Mu'tazilah, surga itu belum ada, neraka itu tidak ada. Ini keyakinan orang-orang apa? Mu'tazilah. Oh, ini kayaknya baik. Ya subhanallah. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita akan membaca nanti dalam risalah ini bahwasanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka itu sudah ada. Allah sudah menciptakan al-jannah, Allah sudah menciptakan apa? An-nar. Ya. Ada. Ya. Wabillahi taufiq. Jika datang bulan Ramadan, maka futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu-pintu mana?
surga. Wa ghulliqat abwabun niran, dan akan dikunci pintu-pintu apa? Neraka. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam ini apakah beliau ucapkan ya begitu saja, tidak ada maknanya, hanya sekedar omongan biasa, atau memang itulah kenyataannya? Apa jawabannya? Itu kenyataannya. Beliau mengatakan jika datang bulan Ramadan, yakni setiap datang bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu jannah, yakni jannah itu sudah ada, surga itu sudah ada. Wa ghulliqat abwabun niran, dan akan dikunci pintu-pintu neraka. Yakni neraka sudah ada. Kalau belum ada berarti dusta Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini mustahil pada diri siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Lah kalau orang duduk tidak milih-milih, kepada siapa saya berguru, kepada siapa saya belajar. Duduk dengan orang Mu'tazilah, kemudian mendengar surga itu belum ada, neraka itu belum ada. Percuma kalau diciptakan. Untuk apa surga diciptakan? Untuk apa neraka diciptakan? Na'udzubillah min dzalik. Duduk dengan orang-orang Rafidhah, ya. Pakaiannya bagus, bahasa Arabnya lanyah, lancar, ya. Ternyata mencela Abu Bakar As-Siddiq, mencela Umar bin Khattab, mencela Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum, mengkafirkan para sahabat, mengatakan Aisyah dan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam berzina. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Apakah akan duduk dengan orang-orang seperti itu? Tidak. Abadan. Selama-lamanya tidak. Ya. Harus ada prinsip ini kalau ingin selamat. Ya. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sangat perhatian dalam masalah ini. Melihat. Ya. Dari siapa saya mengambil? Kepada siapa saya berguru? Ilmu diriwayatkan dengan sanad. Ilmu diriwayatkan melalui orang-orang yang terpercaya. Bahkan ucapan para ulama pun sampai kepada kita melalui apa? Riwayat. Termasuk apa yang akan kita baca ini. Ucapan-ucapan Imam Ahmad ini betul-betul ya diriwayatkan dengan sanad ya sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan oleh murid beliau ya Abdus bin Malik Al-Attar qala sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yaqul, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, sekarang kita mulai masuk kepada ucapan Imam Ahmad. Berkata Imam Ahmad, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalimat yang sederhana tapi subhanallah, inilah prinsip para sahabat, inilah prinsip para tabi'in, inilah prinsip ahlus sunnati wal jamaah, dan ini akan menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa wal bidah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah, pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah dan apa? Manhaj. Indana, pada kami. Beliau tidak mengatakan indi, tapi indana, yakni pada diri kami. Ahlus sunnah wal jamaah termasuk para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Inilah keyakinan kami para ulama Ahlus sunnah wal jamaah. Inilah pokok-pokok akidah dan manhaj yang diyakini oleh para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Ya, prinsip kami Ahlus sunnah adalah sebagai berikut. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara prinsip kita yang pertama adalah at-tamassuk, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi. Kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh. Tidak lain adalah Alkitab wa mada sunnah.
Baik. Yang pertama. Wal iqtida'u bihim. Kemudian termasuk prinsip akidah dan manhaj. Prinsip akidah dan manhaj yang kedua, wal iqtida'u bihim. Dan kita mentoladani para sahabat. Jadi prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menjadikan para sahabat sebagai toladan. Mencintai mereka, memuliakan mereka, mengikuti jalan mereka. Menjadikan mereka sebagai qudwah. Sebagai orang yang dicontoh, sebagai manusia yang diikuti. Iya. Ini prinsip yang kedua. Berikutnya yang ketiga, wa tarkul bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Prinsip yang ketiga, wa tarkul bid'ah, meninggalkan semua kebid'ahan-kebid'ahan. Baik itu kebid'ahan dalam ucapan, kebid'ahan dalam i'tiqadat, ya, keyakinan-keyakinan, atau kebid'ahan di dalam amalan. Keyakinan bisa bid'ah. Ucapan juga bisa apa? Bid'ah. Perbuatan juga bisa apa? Bid'ah. Dan ini prinsip kita. Bukan main-main wis rapopo lah sing penting nglakoni wis kebiasaan menungso kaya ngene kok ditinggal. Tidak bisa. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara prinsipnya adalah wa tarkul bid'ah. Meninggalkan semua kebid'ahan. Kenapa demikian? Karena kullu bid'atin fahiya dhalalah. Ini juga bagian dari prinsip karena kita meyakini kullu bid'atin fahiya dhalalah. Semua kebid'ahan itu adalah madza? Dhalalah, sesat. Nah. Ini prinsip yang ketiga. Yang keempat, wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Ini prinsip yang keempat dan kelima. Sebagai seorang sunni, sebagai seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mengerti prinsip ini, prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsipnya para ulama, dan ini prinsip para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in adalah tarkul khusumat, tarkul mira' wal jidal fid din. Meninggalkan perdebatan di dalam agama, menjadikan agama sebagai perdebatan, bahan untuk perdebatan. Tidak ada debat dalam masalah ini. Datang Al-Quran wa Sunnah, ikuti. Sami'na wa ata'na. Aman nabi, kullu min indi rabbina. Kita beriman. Bukan untuk dibantah, bukan untuk dijadikan sebagai bahan untuk apa? Ya. Jidal, debat. Bukan. Sebagaimana para sahabat dulu ketika mendengar sabda Nabi sudah selesai, taat. Sami'na wa ata'na. Dan ini prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, meninggalkan jidal. Tarkul jidal wal mira' wal khusumat fid din. Kemudian prinsip yang kelima adalah wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan tidak duduk bersama dengan para pengekor hawa nafsu. Wa tarku al julus ma'a ashabil ahwa, meninggalkan duduk bersama dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Iya. Demikian muqaddimah yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Iya. Dan apa yang datang sesudahnya kembalinya kepada ini. Kembalinya kepada ini. Saya ulangi ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan beliau saja, tapi semua. Ya. Guru beliau Imam Syafi'i, gurunya lagi Imam Malik, ya. Sampai para sahabat sama semuanya. Prinsip kita adalah at-tamassuk,
berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu Alkitab wa Sunnah. Wal iqtida'u bihim, dan mengikuti mereka para sahabat. Menjadikan para sahabat sebagai qudwah, mengikuti jalan mereka. Wa tarkul bid'ah wa kull bid'atin fahiya dhalalah, dan meninggalkan semua kebid'ahan. Semua kebid'ahan. Dan kebid'ahan itu semuanya madza? Dhalalah, sesat. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kan mudah kita mengatakan. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Selesai sudah. Ya. Kemudian berikutnya wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Meninggalkan semua perdebatan dalam agama ini. Tidak menjadikan Alkitab wa Sunnah sebagai bahan untuk perdebatan. Kemudian juga prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah adalah wa tarkul julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan duduk bersama dengan ashabul ahwa. Wabillahi taufiq. Bisa dipahami insyaallah, teman-teman. Dan insyaallah kita akan membaca ya syarah dari Syekh Rabi ya, dari apa yang telah kita baca tadi, 5 prinsip ini. Ya. 5 pokok ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan di awal kitab ini. Bismillah. قال الإمام العلامة الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Di sini setelah disebutkan sanad tadi, setelah disebutkan sanad sampai kepada Abdus al-Attar, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan usul sunnah, pokok-pokok sunnah indana pada sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah at-tamassuk, berpegang teguh bima kana, dengan apa yang dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam berada di atasnya dan berpegang teguh dengannya. Iya, ini prinsip yang pertama. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل وهو ما كان عليه الرسول وصحابته الكرام وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاؤه الراشدون إلا على الهدى والرشاد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini kita mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, berada di atas prinsip ini, yaitu apa yang para sahabat Nabi berada di atasnya itulah yang menjadi apa? Miqyas. Menjadi timbangan kebenaran, yang menjadi timbangan kebenaran ya, untuk kita berpegang teguh. Dan orang-orang berpegang teguh dengannya adalah ini. Mereka berpegang teguh dengan pokok yang satu ini. Dan ini pula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan Al-Quran, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan As-Sunnah, dan beliau pula yang mengamalkan Alkitab wa Sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhu madza? Al-Qur'an. Nabi alaihi salatu wassalam akhlaknya adalah madza? Al-Qur'an. Jadi prinsip ini pula yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam muballigh 'anillah. Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dari Allah azza wa jalla Al-Qur'an was sunnah, dan beliau mengamalkan. Dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpegang dengan keduanya. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihi, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian tidak akan sesat apa?
selama-lamanya. Jadi Nabi mengamalkan dan Nabi memerintahkan. Kemudian para sahabat melakukan. Ya. Wa huwa ma kana alaihi rasul. Itulah yang dilakukan oleh Rasul. Wa sahabatuhul kiram. Dan itu pula yang dilakukan oleh para sahabat beliau yang mulia. Wa ma kana Rasulullah wa sahabatuhul kiram wa khulafa'ur rasyidun. Ditegaskan lagi, itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan juga al-khulafa'u ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa yang ada dan mereka berpegang teguh di atasnya, illa tidak lain adalah al-huda war rasyad. Yang mereka berpegang teguh dengannya tidak lain adalah huda war rasyad. Hidayah, ya, kebenaran, Alkitab was sunnah. Ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita membaca kalimat ini, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, dan Rasul juga demikian, yaitu Alkitab was sunnah. Itu dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Kita berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dalam segala hal. Kata Syekh Rabi hafizahullah, fi aqaidihim, dalam akidah-akidah mereka, wa ibadatihim, dan dalam ibadah-ibadah mereka, wa muamalatihim, dan dalam muamalah keseharian mereka, dalam jual beli mereka berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Dalam menikah juga berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Dalam muasyarah, di dalam bergaul dengan keluarga juga berpegang teguh dengan kitab wa sunnah. Dalam bermuamalah dengan tetangga juga berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Wasair syu'unihim, dan semua urusan mereka. Ya. Wabillahi taufiq. Jadi kalau seorang sunni, seorang salafi, seorang ahlus sunnati wal jamaah, ya, berpegang teguh benar-benar dengan Alkitab wa sunnah yang Nabi mengamalkannya, yang Nabi memerintahkannya kepada para sahabat, niscaya dia akan baik dalam segala hal. Dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, akhlaknya. Nasallallahu azza wa jalla taufiq. Wala siyamal aqidah, terlebih masalah akidah. Terlebih masalah akidah. Ketika Syekh Rabi' mengatakan terlebih masalah akidah, ya. Baik. Ini juga menekankan kepada kita tentang betapa saat ini, ya, musuh-musuh Islam berusaha merusak akidah kaum muslimin. Banyak orang yang membangun akidah mereka bukan di atas kitab dan sunnah. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Fa Ahmad rahimahullah yushiru ila hadzal asl al-azim. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kalimat ini mengisyaratkan kepada pokok yang sangat besar ini. Kita berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, maksudnya adalah Alkitab dan sunnah. Itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Mengisyaratkan kepada ini. Alkitab wa sunnah. Dan bukan hanya pada sebagian urusan kita, namun dalam segala urusan kita. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, ya. Dan inilah kaidah, wa hadhil qaidah al-'aridah allati la yunadda anha syai' min al-Islam wa khassa al-aqidah. Dan inilah akidah yang yang jelas, yang tampak, ya. Ya. Yang kita harus berpegang teguh dengannya, dan inilah Islam. Ya. Islam itu ya sumbernya adalah ini, Alkitab dan sunnah. Alkitab was sunnah. Baik. Kita akan sebutkan beberapa contoh biidznillah azza wajal. Ba'da salat mungkin ya. Jam 6:04. Baik. Tentang prinsip ini, semoga Allah azza wajalla memberikan kemudahan kepada kita semuanya, berikan taufik kepada kita semuanya. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.